Pertama di Kompas Petang hari ini, saudara, unjuk rasa massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI diwarnai kericuhan. Polisi membubarkan massa yang hendak membobol pagar DPR dengan water cannon. Tampak salah satu ruas pagar kompleks DPR MPR rusak usai dirusak massa. Petugas menghalangi pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke dalam kompleks dengan menyemprotkan meriam air bertegangan tinggi. Meski disemprot meriam air, sejumlah pengunjuk rasa tetap nekat berupaya masuk ke dalam kompleks melalui celah pagar yang sudah dibobol. Kapan lagi? Harga matahari harus selesai. Pegangan tangan kepala saya biar polisi tidak masuk. Kepada kami, tindakan anarkistis juga dilakukan massa APDESI dengan menutup ruas jalan tol dalam kota, tepat di seberang kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Barisan polisi dan mobil taktis masuk ke dalam tol untuk membubarkan massa yang berada di ruas tol. Massa tak hanya menutup jalan arteri di depan DPR, namun juga menutup tol dalam kota karena kecewa perwakilan mereka tidak ditemui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Saya mau dengan syarat. Setuju? Baik, sekali lagi. Ayo kita hancurkan. Selain merusak pagar DPR dan menutup tol dalam kota, massa APDESI juga membakar spanduk dan melemparkan sejumlah benda seperti batu ke arah polisi. Aksi anarkistis massa Asosiasi Kepala Desa ini dipicu tuntutan mereka untuk menagih janji Ketua DPR Puan Maharani untuk mengesahkan RUU Desa paling lambat 6 Februari 2024. Untuk memantau situasi terkini unjuk rasa massa APDESI di depan gedung DPR MPR, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan. Selamat petang, Jona. Apakah unjuk rasa massa kepala desa ini masih berlangsung atau sudah diurai oleh polisi? Ya baik, untuk unjuk rasa sudah selesai. Tadi dari pihak polisi yang sudah berhasil membubarkan kurang lebih sekitar pukul 15.45. Jadi ini tepat 15 menit sebelum pukul 4 sore dikarenakan dari pihak polisi memberikan deadline pukul 4 sore sudah harus bersih dikarenakan akses jalan sudah harus dipakai khususnya bagi masyarakat umum. Memang tadi terkait demo tadi sempat ricuh, bahkan beberapa aksi massa sempat merusak gedung depan DPR, yaitu menggunakan palu, di mana palu itu dipakai untuk memukul tembok, bahkan tadi ada tali tambang yang dipakai untuk mematahkan pagar. Jadi benar-benar aksi ini di luar jangkauan atau mungkin di luar dugaan bagi para pihak polisian, namun para petugas langsung menggelar aksi cepat dengan menyiramkan menggunakan air yang ada di water cannon. Nah, terkait dengan tuntutan, sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah mereka menuntut adanya revisi Undang-Undang 6 tahun 2014, di mana mereka mengharapkan ada beberapa klausul. Yang pertama adalah mereka ingin memperpanjang masa jabatan yang 3 periode atau 9 tahun. Yang kedua adalah mereka adanya keleluasaan penggunaan anggaran desa. Jadi 2 klausul inilah yang mereka tuntut dan mereka harapkan agar bisa disahkan pada tanggal 6 Februari khususnya para pimpinan dan DPR. Apakah ini akan disahkan atau tidak? Tentunya kita akan masih menunggu. Yang pasti tuntutan yang mereka lakukan hari ini berjalan cukup ricuh, di mana dari pihak kepolisian juga sudah mulai melakukan perekaman atau mungkin memantau siapa-siapa tadi yang melakukan aksi. Tadi sempat awak media mewawancarai Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dan ternyata tidak ada satupun yang diamankan oleh petugas, baik mungkin dari pelaku pengerusakan atau pihak lain. Yang pasti terkait dengan aksi yang dilakukan tadi dari pihak polisian tadi ada menurunkan 3.000 personil dan aksi sudah bubar. Jadi akses jalan yang ada khususnya di depan gedung DPR sudah bisa dilewati khususnya bagi masyarakat luas. Jonah, bagaimana aksi tadi bisa ricuh? Seperti apa awalnya? Ya baik, mengapa aksi tadi bisa ricuh? Dikarenakan mereka menuntut untuk bisa masuk ke dalam gedung DPR dan
bisa berkomunikasi langsung kepada para pimpinan. Tentu saja untuk hal seperti ini tidak bisa serta-merta dilakukan, di mana saja para pimpinan juga punya kesibukan masing-masing, apalagi saat ini merupakan tahun politik, banyak sekali mungkin para pimpinan yang mungkin melaksanakan tur atau keliling, jadi memang tidak bisa serta-merta. Jadi mereka sendiri tadi semenjak pagi hari menuntut untuk bisa langsung masuk dan berkomunikasi dengan para pimpinan DPR. Itulah mengapa mereka sempat melakukan aksi perusakan, khususnya di depan gedung DPR. Nah, untuk aksi perusakan ini sebenarnya cukup mengagetkan, di mana mereka seperti membawa tali tambang ataupun membawa palu dan melakukan pengerusakan. Jadi mungkin dari pihak petugas ataupun pihak polisian juga melakukan evaluasi untuk melihat ternyata aksi yang dilakukan para kepala desa yang datang dari berbagai daerah ini ternyata mereka sudah siap dengan membawa beberapa parts atau membawa benda yang ternyata dipakai untuk melakukan pengerusakan. Baim. Terima kasih Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari area gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.